Selamat malam anak-anak. Besok kita akan bertemu secara online. Pokok bahasan kita adalah pertobatan. Nama lain bertobat adalah metanoia, yang artinya perubahan batin, yang diikuti oleh perubahan sikap dan perilaku. Orang bisa bertobat biasanya setelah dia mengalami kesengsaraan atau penderitaan yang disebabkan oleh sikapnya yang melawan perintah Tuhan. Perintah yang mana? Pasti perintah utama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Sikap melawan dua perintah itu adalah melakukan perbuatan mementingkan diri sendiri atau egois, mencari enaknya sendiri. Dan inilah godaan setan agar kita melakukan dosa, yaitu perbuatan melawan perintah Tuhan. Semua dosa dilakukan tujuannya adalah mencari kesenangan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, bahkan memikirkan Tuhan. Seseorang menderita karena dosa, biasanya hidupnya akan terasa sepi, sendiri, terasing, kering, gelisah, hidup tanpa arti, dan apa yang dilakukannya tiada hasil. Ketika orang dalam kondisi ini, seperti nasib si bungsu, maka ia teringat akan saat-saat di mana Tuhan mengasihinya dan ia mengasihi Tuhan. Ketika ia mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihinya, ia merasakan damai, sukacita, hidup penuh arti, hidup penuh berkat, dan hidup yang tak pernah kekurangan. Ketika ia membayangkan hidup damai sejahtera karena dikasihi dan mengasihi Tuhan, ia menyesal atas sikap dan perilakunya yang membuatnya menderita. Ia menyadari bahwa jalan yang ia ambil salah. Ia ingin berbalik kepada Tuhan, mengikuti segala perintahnya, dan hidup dalam kasih-Nya. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya mengikuti keinginannya sendiri. Ia tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain dan memikirkan kehendak Tuhan. Itulah titik balik dalam hidup seseorang yang semula mengikuti keinginannya sendiri, akhirnya ia berbalik. Akhirnya ia berbalik arah, menjadikan hidupnya untuk Tuhan dan untuk sesama. Pertobatan ini tidak terjadi sekali seumur hidup. Pertobatan ini akan terus-menerus kita lakukan di saat kita salah arah jalan. Nah anak-anak, besok Pak Sigit ingin kalian menceritakan atau sharing pengalaman tentang pertobatan. Di saat kalian mulai meninggalkan arah jalan yang salah karena kalian menyadari penderitaan yang disebabkan karena salah jalan itu. Misal, hidup kalian dijauhi sama teman, tidak dipercaya teman, dibenci karena kalian suka mencontek, tidak jujur, dan kalian menyesal. Kalian ingin hidup damai dengan teman, punya banyak teman, dipercaya dengan guru. Maka kalian mulai meninggalkan jalan yang salah itu dan kalian memutuskan untuk berhenti mencontek. Itulah namanya pertobatan. Nah, besok satu demi satu kalian harus menceritakan pengalaman, sharing pengalaman di mana kalian pernah bertobat, sehingga mudah-mudahan pengalaman kalian menjadi inspirasi bagi teman-teman kalian yang lain. Demikian pemberitahuan untuk acara besok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.